Ini gimana caranya agar bisa jadi backpacker yang tanpa melanggar syariat? Nah, backpacking sama suaminya. Wala tusafiru ila ma'adi mahram, ya kan? Janganlah kalian safar tanpa mahram kayak gitu. Dari Thailand ke Singapura cuma 1,5 juta trip. Yang paling menyeramkan. Kadang-kadang emang ada ya, apa kayak suara-suara. Kondisi yang bisa kita tarik di sini adalah kita mesti punya pembekalan tauhid banget nih. Bener, agama tuh penting ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ruang Tengah, sebuah acara di mana good friends semua bisa melihat segala bentuk hal-hal baru terkait dengan lifestyle, relationship, dan juga friendship. Dan sekarang di episode kali ini kita telah kehadiran, Masya Allah, ini seorang influencer yang profesinya mungkin good friends semua nih rata-rata mungkin suka. Sebagai seorang, anda nyebutnya apa ya? Backpacker atau seorang diver. Udah, daripada lama-lama nih langsung kita sambut nih narasumber kita mah kepada Akuna S. Eryanda. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Ini seger banget nih. Ini habis minum apa nih? Kopi Kintamani. Masya Allah. Minum deh. Masya Allah. Oke, jadi nih AES ini merupakan seorang backpacking influencer di Instagramnya backpacker.info. Backpacker info aja. Backpacker info. Oke. Nah, buat good friends semua kan kadang-kadang kita sering ngeliat ya. Ini mungkin juga buat info buat AES juga nih. Insya Allah. Bahwa semua orang, nggak mungkin hampir kebanyakan orang tuh mereka tuh suka sama jalan-jalan. Semuanya kayaknya. Hampir semuanya. Mungkin ada segelintir yang enggak, tapi hampir kebanyakan orang mayoritas mereka suka buat jalan-jalan. Mereka mau jalan-jalan yang mungkin di luar dari kota mereka atau mungkin bisa keluar negeri. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang backpacking nih, Anda mau tanya sama Antum dulu. Dulu pekerjaannya sebagai apa sih? Sebenarnya di bidang apa lebih tepatnya? Oh, di bidang apa? Ya? Di bidang apa? Kayaknya Anda nggak pernah kerja yang gimana-gimana ya. Jadi abis qadarullah kuliah nggak kelar, ya kan? Anda langsung jalan-jalan, dan dulu ya kerjanya langsung jadi tour guide sebenarnya. Tour guide? Iya, tour guide. Di Belitung, Kalimantan, Sulawesi, dan di sekitar Jakarta. Itu under seseorang berarti, under perusahaan? Iya, under perusahaan. Biasanya karena anak freelancer, jadi mereka hire anak biasanya. Jadi dan beda-beda perusahaan kayak gitu. Di salah satu moda transportasi tertentu atau gimana? Bebas. Itu di kayak tour and travel. Tour and travel? Iya, tour and travel. Tapi Antum dulu juga pernah kerja di kapal ya kondisinya? Iya, di kapal. Itu sebagai apa tuh Mas di sana? Sebenarnya kalau kapal ini bukan kapal yang gimana-gimana ya, bukan kapal feri atau kapal penumpang, tapi lebih ke kapal wisata. Jadi kalau Antum pernah lihat tuh kayak kapal pinisi yang dimodifikasi jadi kayak apa? Kayak hotel di laut lah ya. Jadi kayak 5-star hotel in ocean lah kayak gitu. Jadi Ana di situ sebagai dive guide atau dive instructor. Oke, nah ini seru nih buat good friends semua. Ini kan pekerjaan tersebut menurut insight orang-orang itu biasanya kan pasti mendatangkan orang-orang. Mereka dari dalam negeri atau luar negeri dulu nih? Biasanya kalau Ana sih mungkin kalau dibilang presentasinya ya bisa dibilang 80% dari luar. Dari luar negeri. Bisa dari mana itu? Kebanyakan dari Australia. Kemudian Europe sama US. Nah, balik lagi tadi. Ini kan orang-orang kalau misalnya denger, wah kerja di mana? Kerja di kapal. Anything related sama laut lah, sama pantai lah. Nah, kalau dari segi syariatnya, biasanya kan orang pasti mikir, wah ini pasti nggak jauh-jauh dari bikini bikonon. Itu gimana tuh? Bisa dijelasin nggak sama kita? Iya sih, biasanya ini yang kadang-kadang susah ya buat dijelaskan kepada teman-teman kita ya, karena ya itu yang seperti yang tadi yang dibilang tadi sama Antum, identiknya sama yang begitu. Tapi pengalaman Ana dan alasan Ana milih di kapal, sempat di kapal itu karena yang Ana lihat tipikal tamunya juga, mereka itu tamu-tamu yang udah mapan di negaranya, karena harga paketnya yang nggak murah ya, karena Antum diving 4 kali sehari, makan di situ, tidur di situ selama 10 sampai 14 hari misalkan. 2 mingguan di hotel? Di kapal? Di kapal di laut, dan itu kapal kayu ya, kapal kayu. Itu sebenarnya bukan market anak-anak muda atau orang Indonesia, tapi dari luar. Dan yang Ana pengalaman sih tamunya juga yang udah berumur kan, udah tua segala macam kayak gitu. Dan kemudian juga hubungan Ana sama mereka hanya sebatas
tour leader atau bahkan dive guide. Jadi ketemunya juga emang udah pas mau nyemplung ke laut aja kayak gitu. Iya, jadi kayak nggak ada yang kayak mungkin berjemur bareng atau kayak gimana itu nggak ada sebenarnya. Berarti Antum cuma ngasih tau doang nih, tapi setelah itu kegiatan mereka terserah masing-masing. Benar. Oke. Karena mereka itu kesini bukan buat ngobrol sama kita, mereka tuh being away from their home gitu. Itu ya buat sepi, ya. Dan bahkan di antara mereka juga jarang ngobrol sebenarnya. Kayak gitu. Oh, jadi meskipun misalnya kita di satu kapal nih, satu kapal, berarti satu hotel gitu. Nah, kan mereka kan berarti di sekeliling itu kan mereka bisa buat diving gitu ya. Nah, berarti nggak semuanya tiba-tiba mereka diving di satu spot yang sama? Enggak. Oh, berarti di lingkungan itu mereka bisa satu di sini, satu di sini gitu ya? Benar. Oke. Gitu. Mostly couple berarti? Couple yang sudah... Ada yang couple, ada yang sendirian, kayak gitu. Oke. Nah, ini seru nih. Apa-napan ya, terus juga bayangan orang kayak ada bikini. Kalau Anda bisa bilang ya, bahkan lebih sopan daripada kita sebenarnya. Daripada perempuan kita. Karena mereka udah wise ya, udah berumur ya kan. Kemudian mereka tahu bakal datang ke negeri yang dimana banyak orang Islamnya atau bahkan is culture-nya. Dan biasanya mereka lebih ketutup pakaiannya kayak gitu. Dan pakaian diving sendiri juga lebih ketutup kan maksudnya kan? Banget kalau kebuka dingin. Dari awal sampai kepala udah. Iya, hampir kayak gitu. Jadi kayak kepalanya pakai hoodie, kemudian wetsuit yang dari long ya, dari semuanya hampir ketutup dan itu hitam ya. Gitu. Kemudian pakai alat diving. Nah, ini pertanyaan seru lagi nih. Biasanya kalau di kapal, butuh friends juga mostly mereka orang luar ke kapal yang di mana tuh ada hotel, ada minumannya nggak sih? Minumannya ya. Nah, khususnya kalau anak yang arrange, kalau anak yang arrange, biasanya mereka tanya awalnya. Atau kalau yang udah wise, udah tahu, udah experience banget, biasanya mereka tahu. Mereka itu tahu kalau trip diving itu bukan trip buat minum, kayak gitu. Jadi karena di diving itu, divers itu nggak boleh minum, karena banyak resiko-resiko yang bakal timbul saat mereka diving. Misalkan kayak susah connect, susah komunikasi atau badannya nggak fit, ya kan malah kita dan mereka tahu itu jarang yang mereka sampai minum kayak gitu, itu hampir nggak ada ya sebenarnya. Gitu. Nah itu soalnya buat good friends semua ya, kita mungkin bisa sambil ini ya sambil ngasih tahu kepada good friends semua ya. Jadi memang ada teman-teman kita yang mungkin salah satu contohnya kayak sini nih, yang mungkin bekerja di suatu kondisi, suatu tempat, suatu lokasi yang menurut orang-orang kalau nggak diceritain mereka pasti bakal mikir, kok tempatnya begini sih, ntar gimana kalau begini. Kita paham sih, mereka pengen nahi mungkar nih, mau ngebantuin, aduh jangan sampai saudara kita nih kenapa-napa nih. Benar. Kalau kita ngejelasin satu persatu, rasa-rasanya, capek, mending dengan media ini insya Allah bisa bantu mereka untuk membuka insight ya, insya Allah ya. Allahumma amin ya, semoga ya. Amin. Oke, nah Antum yang lebih seru lagi adalah, Antum nih bikin solo trip. Antum sebagai solo trip ini gimana caranya akhirnya untuk milih sebagai seorang backpacking influencer dalam suatu kegiatan nih? Jadi pada awalnya ya kayak kebanyakan semua orang ya, mereka pengen jalan-jalan, kemudian ke banyak tempat belajar, ya ketemu orang segala macam ya, bahkan nyobain makanan, ya kan. Tapi kan waktu itu anak pikir kok kayaknya nggak mungkin buat anak yang masih mahasiswa. Kayak gitu kan. Jadi harus ngakalin nih. Dan yang Anda lihat ternyata kita bisa jalan-jalan dengan cara ya itu backpacking itu. Itu yang yang buat anak-anak tergerak buat backpacking. Kemudian yang kedua, kalau Anda cari orang biasanya susah. Nggak jadi-jadi mulu. Jadi ayo dong kita jalan-jalan. Sampai kemana kek? Yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Dan akhirnya menguap aja, nggak jadi. Ya udahlah. Karena kebanyakan nggak jadinya ya, Ana sendirian aja jalan. Jadi solo backpacking dan kemudian waktu itu ya ke banyak tempat ya, bahkan ke Kota Kinabalu, Flores itu Ana pernah jalan sendirian. Gitu. Itu kondisi masih mahasiswa atau udah? Masih mahasiswa dan sesudah mahasiswa. Nah sesudah mahasiswa ini berarti yang kayak tadi Antum bilang udah dapat ya penghasilan berarti. Iya. Oke. Tapi masih emang karena kita udah terbawa ya dari gaya kita mahasiswa itu ya, emang enak aja kita kalau
kalau solo backpacking kayak gitu. Oke, solo backpackingnya ini sampai ke umroh juga nih, ada. Umroh, alhamdulillah. Masya Allah, iya. gimana coba bisa ditanya? Aduh, sebenarnya berat nih ya, tapi Ana nggak bakal mention sih. Kayaknya emang waktu itu juga Ana sama istri pengen banget umroh. Emang sih nggak solo banget, tapi dalam arti Ana backpacking ini Ana nggak sama grup ya, nggak sama grup. Jadi alhamdulillah Allah kasih jalan, Ana dapat orang yang bisa kasih visa doang. Ya, visa, kemudian Ana dari beli tiket, ya, finding a cheap flight ya, kemudian juga finding cheap hotel di sana itu Ana lakuin sendiri. Bahkan kayak di Madinah itu Ana go show. Maksudnya Ana belum punya penginapan, tanya. Ternyata di samping atau di belakang hotel-hotel yang megah itu ya, di belakang biasanya itu banyak banget kayak apartemen kayak gitu, tempat-tempat tinggal yang murah banget. Kalau dihitung tuh dulu Ana, itu 150.000 per kamar. 50.000 apa nih? Rupiah? Serius? Iya. Ada yang segitu. Dan itu kasurnya 6. Serius 6? Iya, kasurnya 6. Itu kan murah banget kan? Satu orang, karena Ana berdua sama istri aja, ya udah enak banget, murah banget ya? Iya, kayak gitu. Masya Allah. Ya, Oke. alhamdulillah, ya. Oke, nah nih. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih kepada good friends semua nih, sebagai seorang backpacker nih ya, tipsnya apa aja nih biar kita bisa jadi backpacker yang oke nih? Mungkin secara yang normal dulu, ntar mungkin habis itu bisa melanjut ke arah bisa dengan cari. Coba ya, yang paling gampang yang jelas ya punya backpack dulu. Ya punya backpack dulu, entah itu beli atau pinjam, kemudian juga sesuai dengan kapasitasnya. Jangan sampai kita pengen cuma jalan seminggu tapi backpacknya yang 60 liter misalkan, itu kan berlebih-lebihan ya, gulu di traveling, kayak gitu kan. Jadi emang harus tahu kita tuh tipe backpacker yang kayak gimana sih, kayak gitu. Kemudian juga jangan lupa daypacknya itu buat daypacknya buat harian ya, kan backpack disimpan di hotel, kemudian ke jalan pakai daypack dan aksesoris lainnya, alat penting, bekal penting. Kemudian kalau nggak ke gunung ya atau ke tempat-tempat biasa, ya cukup itu aja sebenarnya. Kemudian yang kedua yang jelas ya plan your trip. Ya harus di planning dulu. Mau kemana, di mana bakal stay, mau makan apa nantinya, itu udah harus di riset atau di planning sebelum kita jalan. Karena banyak dari kita tuh teman-teman kita itu karena ingin pengen jalan doang. Aku pengen kayak backpacker yang dari luar gitu kan, jalan akhirnya boncosnya nggak nemu hotel yang murah, ya kan, nggak nemu transportasi yang murah atau nggak nemu makanan yang murah. Akhirnya capek, sebel, ya udah deh nginepnya di bintang 4, bintang 5 gitu. Nah nih, masalah penginapan. Ini penginapan berarti tempat cuma buat tidur doang, tapi saya setelah di situ jalan-jalan sekalian terus. Kayak gitu. Seharian terus gitu. Seharian kayak gitu. Jadi ibaratnya makanya di sisi kita itu, di pikiran kita itu ya tempatnya cuma buat naruh tas doang. Ngapain bagus-bagus ya, kalau mau bagus ya di rumah aja, kayak gitu sih. Oke. Siap. Nah, problem berikutnya adalah kalau misalnya kita mau keluar, mau backpack nih, terutama nih yang muslimah nih, yang perempuan, ini gimana caranya agar bisa jadi backpacker yang tanpa melanggar syariat? Nah, Fadol. Yang kalau ini yang nanya akhwat yang belum nikah ya nikah. Caranya bisa nikah. hubungin kita? Oh ya boleh. Oke, lanjut. Ya caranya ya nikah, atau dengan kata lain backpacking sama suaminya, kan, dengan mahramnya. Atau kalau bapaknya masih kuat, bapaknya masih kuat bisa jalan-jalan sama backpacking sama bapaknya, misalkan ke tempat-tempat yang deket atau gunung atau yang semisalnya ya. Atau juga mungkin ada abang cowok, ya kan, adik cowok, itu kan bisa ya dengan bareng mereka kan. Karena ya di Islam sebenarnya nggak ada celah buat ini kali ya, buat akhwat atau perempuan buat solo backpacking. Karena kan udah jelas juga ya, kata Nabi kan, wala tusafiru ila ma'adi mahram, ya kan, janganlah kalian safar tanpa mahram, kayak gitu sih. Nah, ini terkait dengan antum kan sering backpacking nih, dan dulu juga sebagai seorang guide lah ya. Ini pasti ada salah satu keuntungan atau benefit, yaitu mempelajari bahasa. Nah, itu udah bisa bahasa apa aja nih dengan berbagai macam klien yang ada? Fasenya ya, anak kalau fluentnya anak Inggris, ya itu belajarnya emang
dari ngomong doang, ngobrol doang. Ya, kemudian juga Anda bisa bahasa Arab. Oke, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Tapi emang nggak yang gimana-gimana gitu ya. Cuma ya harian insya Allah, baca insya Allah bisa. Itu dari Alhamdulillah dulu Allah karuniakan sekolah juga ada para pelajar bahasa Arab. Oke. Dan kalau dari backpackingnya, Anda bisa ngomong ya bahasa Bali, tahu sedikit-sedikit bahasa Flores. Daerahnya, berarti daerahnya apa aja paling rajin ya, paling rajin? Paling ini ya bahasa Bali ya. Bali ya? Iya, tapi ya cuma yang ringan-ringan aja sih. Kayak gitu. Nah nih, problem berikutnya adalah ketika orang-orang nih mau backpack atau mereka pengen jalan-jalan, tapi mereka ke suatu daerah atau negara yang kondisinya adalah sebagai negara yang muslimnya minoritas. Atau ada tips and trick nggak tuh buat good friends semua? Oke, sebenarnya di sini ada dua masalah ya. Dua masalah kalau kita berkunjung ke tempat yang muslimnya minoritas. Sebenarnya bukan di luar negeri aja, bahkan di Indonesia pun masih ada. Kalau kita ke Toba misalkan, Toraja, ya kan, kemudian Flores, itu masih banyak tempat-tempat yang emang muslim minoritas. Kemudian ya yang perlu diperhatikan makanannya. Makanannya kita harus sangat selektif, ya kan. Kalau di luar biasa kita is this no pork gitu kan. No pork karena orang Thailand juga jarang bisa bahasa Inggris ya kan. Mereka tahu biasanya kalau ngeliat kita udah ini orang Malaysia atau orang Indonesia yang halal kayak gitu. Jadi emang harus dicek, dan biasanya kalau Ana ya itu cari tempat yang ada masjidnya. Biasanya di masjid itu ada kampung muslimnya. Hasil riset nih ya. Iya, riset itu plan kan, harus ada apa? Ada rencana, riset. Biasanya kalau udah ada masjid, ada kampung muslim, ya ada makanan halal. Gitu. Nah, kita ngomong sedikit lebih detail lagi nih. Biaya biasanya berapa sih untuk, let's say, coba antum durasi yang paling kecil berapa harinya sampai durasi paling gede berapa, plus range biayanya yang mesti disiapin? Apa ya, ngomongin zaman dulu ya. Zaman dulu tuh karena sering banget kayak nungguin kita atau mantengin bahasanya ya, tiket-tiket murah. Tiket-tiket murah. Kadang-kadang dulu ya salah satu maskapai itu, maskapai di Malaysia itu kan punya zero price ya. Harga nol lah. Itu tiketnya biasanya cuma jadinya 500.000 PP. Itu kan murah banget dulu kan pesawat kayak gitu. Kemudian kalau tinggalnya itu biasanya semalam anda cari yang 50.000. 50.000? Iya. Itu per malam ya. Motel atau gimana? Hostel, biasanya hostel. Iya, biasanya hostel. Atau kalau enggak ya kalau kita lagi jalan sama teman ya patungan. Kayak gitu. Ya, patungan. Kemudian juga makannya nggak lebih dari $3 biasanya, atau 20.000 sampai 30.000. Kalau di total, Anda pernah jalan tuh dari Thailand, dari arah Bangkok ya, atau Phuket ya. Phuket itu sampai ke Singapura, itu hampir 2 minggu. Itu sekitar, ini sih kayak nggak, mungkin kalau diulang pun susah. Di kurs saat itu aja? Itu nggak lebih dari 1,5 juta. Serius? Iya, serius. Dari Thailand ke Singapura cuma 1,5 juta? Hampir 2 minggu. Masya Allah. Itu nggak nyampe 1,5 juta ya. Itu antum bertahan gimana? Ya kita makan emang secukupnya aja gitu kan. Jadi emang ya lapar mata pengen beli ini beli itu, ya itu dihindari kayak gitu sih. Dan nyampe, alhamdulillah masih ada sekarang. Masya Allah. Nggak, problem berikutnya gini nih. Orang-orang bisa kalau backpack itu, ini sering cerita-cerita sama orang di sini, gue mau backpack dulu ya. Kalau misalnya gitu kan berarti secara langsung, ntar lo siapin oleh-oleh buat gue. Pernah nggak sih kayak gitu bentuknya? Pernah banget, sering. Tapi kalau emang udah terpaksa banget dan dipikir-pikir emang ada ya, ada budget ya kita beliin yang paling murah, misalkan kartu pos. Ya kan? Atau kita cetakin tuh dari foto-foto kita, cetakin kartu pos, kan udah banyak tuh template bikin kartu pos kan. Itu paling gampang sebenarnya, dan kasian juga ya. Karena mau makanan pun susah kan dibawanya kan. Oke. Ini trip yang paling berkesan. Paling berkesan dulu nih, Anda maksudnya yang paling mungkin punya memori yang paling indah, yang paling happy. Itu apa nih? Kemana? Berapa lama? Biaya berapa? Nah, kalau interlokal, kalau internasional ya. Karena anak pengen banget dari dulu tuh, dari sekolah tuh pengen ke Arab ya. Ke Arab ya, jelas backpacking umroh itu yang paling Masya Allah ya, kayak nancep banget di hati dan emang ya jadi pengen terus ya, pengen lagi. Yang kemudian ya itu yang paling nancep di hati anak.
Ditanya biayanya, waktu itu Ana cuma habis ya selama 20 hari sama istri berdua. Itu nggak lebih dari 10? Enggak ya. Kayak kan udah tiket ya, tiket 20 juta udah sendiri. Berapa? 20 juta tiket. Wah, karena emang apa Oke, kita oke, udah oke, belinya oke. udah dekat-dekat. Di sananya tuh cuma nggak nyampe 10 juta. Berarti sekitar 30 juta berarti? Iya. Itu berdua ya. Berdua, 20 hari. Iya. Itu bener-bener umroh, maksudnya Mekah Madinah gitu maksudnya? Umroh, ya umroh. Bahkan Ana sampai bolak-balik Madinah Makkah 2 kali kayak gitu kan. Masya Allah. Karena pengen umroh, pengen balik lagi kita Ramadan awal di sana, balik lagi kayak gitu. Masya Allah, oke. Gitu sih. Dan enaknya karena kita nggak sama grup ya, jadi ya bebas mau ngapain, kita mau naik bis yang kayak gimana gitu sih. Campur sama orang India, tapi orang India, orang Bangladesh, Pakistan segala macam. Oke. Kayak gitu sih. Emang problemnya kalau misal buat, ini mungkin salah satu hal yang mesti diperhatiin juga ya buat good friends yang pengen jadi seorang backpacker, bahwa yang kayak gitu-gitu sometimes fasilitas nyaman tuh mesti dipinggirin dulu tuh. Pasti. Ibaratnya kalau bisa nangis lah kayak gitu. Pak mau pulang, Pak. Baru pergi. Ya karena anak pas bawa istri itu kan emang dia belum pernah yang kayak gitu kan. Kemudian anak langsung bawa umroh bareng ya. Itu buat dia ya sesuatu yang melelahkan, tapi ya sangat pengen lagi kayak gitu. Kemudian kalau lokalnya anak pikir mungkin Raja Ampat ya. Masya Allah. Raja Ampat anak pertama kali, dan alhamdulillah setiap tahun balik juga ke Raja Ampat kayak gitu. Even sampai tahun ini? Tahun 2021 kemarin masih balik bulan Februari. Itu kondisinya backpack atau sebagai? Yang pertama backpack, kemudian yang selanjutnya Ana bawa tamu kayak gitu. Bawa tamu. Iya. Oke, jadi ini buat good friends semua. Jadi AES ini juga bikin secara pribadi untuk tour guide juga ya? Benar. Masya Allah. Kayak gitu. Freelancer ya. Oke, freelancer ya. Nah, ini atas nama sendiri, bukan atas nama perusahaan orang lain. Oke, siap. Nah, ini yang kita akan bahas lebih seru adalah trip yang paling menyeramkan. Nah, menyeramkan. Jadi kondisinya kan tadi backpack itu mostly ke tempat-tempat ini kan, ke tempat-tempat misal let's say tempat wisata, kita mau jalan-jalan. Tapi biasanya tuh yang menjadi poin seru adalah kalau misalnya kita backpack ke salah satu wisata alam, which is ke gunung. Nah, ini biasanya, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sih. Jadi yang paling menyeramkan tuh bisa diceritain sama kita gimana? Apa ya, karena pernah sekian tahun lalu lah ya, lupa tahun berapa, 2014 mungkin atau 2013, anak naik gunung ke Rinjani, kemudian qadarullah kaki anak sakit dengkul, kena penyakit dengkul, dan pas mau turun, ini udah malam terakhir lah ya, hampir malam terakhir. Bentar, itu berapa hari tuh? Itu berapa hari? 5 hari. 5 hari. Itu berarti antum tinggalnya di hutan? Iya, di gunung lah ya. Bikin camping? Bikin kemah. Dan itu sendiri? Kalau yang ini enggak nih, Kalau yang sendiri, Ana pas di Gunung Batur, apa nih? Iya, pas di Gunung Batur. Yang ini? Yang berapa orang? Ada mungkin 10 ya. Oke. Karena Ana bawa tour itu. Lanjut. Kemudian ya di kondisi capek, dengkul sakit segala macam ya. Terus di tengah hutan malam, kadang-kadang emang ada ya kayak suara-suara segala macam, ada yang lewat-lewat di depan kayak gitu sih. Tapi ya sebagai seorang muslim yang belajar akidah atau ya tauhid lah ya. Ya itu ya emang ada makhluk yang hidup selain kita di sana kayak gitu kan. Dan kemudian ada yang seperti itu ya udah kita tinggal baca doa aja ya kan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalkan kayak gitu. Ya udah tinggal kita berlindung sama Allah aja kayak gitu. Masya Allah. Ya soalnya kalau misalnya kita dapat beberapa info ya, kayak misalnya kita ke suatu gunung misalnya ke pos-pos tertentu, nah entar kalau misalnya kalau ke pos ini jangan lupa ya minta izin ya. Aduh. Sama siapa itu izin? Iya. Itu gimana caranya tuh misalnya ini? Buat menghadapin kayak gitu, atau mungkin pas antum sendiri atau pas lagi bawa tamu tuh? Biasanya ya kalau Ana bawa tamu, Ana cuma kasih pengertian aja ke guide-nya atau orang yang di sananya. Kita nggak mau yang pakai yang beginian lah kayak gitu. Ibaratnya kita mau yang biasa-biasa aja naik tanpa ada hal-hal yang yang sifatnya ritual-ritual yang nggak tahu sebenarnya asal-usul dari mana kayak gitu. Memang biasanya kalau misalnya gitu ritualnya apa sih? Kadang ada yang Ana pernah di Flores itu sampai disuruh bawa ayam, disuruh sembelih ayamnya. Itu kan udah menyembelih
untuk selain Allah kan itu dari tingkat syirik yang paling besar ya kan ibaratnya kan salah satunya ya kan. Dan itu Ana bilang itu berat banget ya buat dihadapin juga. Kemudian ya paling kalau Ana sih udah menyingkir aja kita. Menyingkir. Kemudian juga ada yang bakar-bakar naro sesajen atau naruh makanan di tempat-tempat yang mungkin menurut mereka ada something di situ kayak gitu. Oke. Wah, ini seru banget. Ada lagi nggak ada misalnya kondisi gitu? Biasanya kalau misalnya naik gunung itu biasanya berapa pos sih biasanya? Tergantung ya, kalau yang gunungnya tinggi banget bahkan ada yang sampai 4-5 pos ya. Kayak gitu. Dan biasanya antara pos yang satu ke yang lainnya itu biasanya jarak 2 jam sampai 3 jam. Oh, Masya Allah. Gitu. Tuh banyak banget ininya ya, banyak banget hal-hal yang yang mistis merusak akidah banget ya. Masya Allah. Di sekitar sini akan terjadi berbagai macam penampakan. Tapi kalau emang dari rumah udah baca doa kan, emang adab safar kan gitu kan, baca doa segala macam, insya Allah sih itu baru sekali doang, setelah itu kayaknya nggak pernah ya kayak gitu. Masya Allah. Oke, jadi kondisi yang bisa kita tarik di sini adalah kita mesti punya pembekalan tauhid banget nih. Bener, agama tuh penting ya, Masya Allah. Adabnya, akidahnya tuh ternyata kepake men. Di jalan itu emang itu sebenarnya yang kita butuhkan. Masya Allah. Oke, ini mungkin sebagai salah satu pamungkas nih, apa yang mau disampaikan sama good friend semua di luar sana terkait menjadi seorang backpacker yang sekarang antum ini kan kayak tadi Anda bilang kan sebagai seorang backpacking influencer. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kepada good friends di luar sana yang mau jadi seorang backpacker misalnya, atau misalnya ya mungkin influencer juga, cuman kondisinya menjadikan profesi yang ini kan dari hobi kan? Dari hobi menjadi sebuah profesi tapi sesuai dengan syariat mungkin. Oke. Jadi kalau kita tuh jalan ya atau backpacking, kemudian juga biasanya kita kan pengennya kayak orang-orang barat ya. Nggak usah segitunya lah kayak gitu. Nggak usah segitunya, dan kemudian juga hal-hal yang kita ambil dari backpacking ini, tempat-tempat baru, kemudian dokumentasi, foto, video, itu bisa kita jual misalkan, atau itinerarinya, journey kita segala macam itu bisa kita buat trip dan nanti jadi penghasilan buat kita. Kayak gitu, jadi penghasilan buat kita, atau kita bikin ajakan trip ya kan ke teman-teman kita, ikhwan ya kan, atau bikin family trip segala macam. Kemudian juga ya semuanya harus dibalikin lagi ke Allah kayak gitu kan. Jadi kayak misalkan kita tuh jalan-jalan ini buat apa sih? Buat apa sih? Jangan sampai karena kita jalan-jalan kelamaan di jalan malah jadi ini gila dalam tanda kutip ya. Bahkan beberapa temen tuh sampai kayak ngikutin gaya barat, kayak nggak percaya Tuhan atau semisalnya kayak gitu kan. Sebenarnya itu kalau kita lihat kayak bawah air pas diving ke gunung yang tinggi, kemudian Allah datangkan hujan angin, itu kan tanda-tanda Allah. Kebesaran Allah kan. Ibaratnya tempat yang indah ini pasti ada yang lebih indah lagi yang bikin, yang maha indah kayak gitu kan. Yang besar, gunung yang kokoh gini tuh, yang besar gini tuh ada lagi yang lebih tinggi dan yang lebih besar yang menciptakan sampai kayak gitu sih. Dan dibalikin ke akhiratnya ya kayak gitu sih. Kalau anak pikir sih lebih ke jangan sembarang cuma jalan-jalan doang, tapi lebih kebalikin ke tadaburnya itu sih. Nah, ini mungkin pertanyaan singkat nih. Pada saat kondisi kayak gitu, antum gimana masalah sholat? Nah, ini penting sholat. Tadi antum soalnya ngomong masalah, gue nggak percaya, ada kondisi orang nggak percaya Tuhan. Iya kan? Wah, gue kayak gini nggak percaya sama Tuhan deh. Tapi pas itu misalnya, itu antum sholat tuh gimana kondisinya? Kalau sholat ya dengan segala kemudahan yang Islam berikan kan, rukhsah-rukhsahnya yang Allah berikan kepada hambanya kita itu kan sebenarnya banyak banget kemudahannya kan. Misalkan kayak sholatnya bisa dijama. Ya kan, sholatnya bisa dijama, kemudian dikosor malahan kan. Dikosor itu Masya Allah tuh sangat, buat anak pribadi tuh sangat membantu ya kan. Bahkan kalau wudhu tuh ya, kalau yang lebih spesifik lagi kita cukup dioleskan ke hoof doang kan, ke hoof doang, nggak usah buka nggak usah buka sepatu kan. Itu biasanya repot lah buka sepatu kayak gitu kan, buka kaos kaki. Sebenarnya cukup di hoof aja.
Atau ya cukup ya pakai yang seperti yang tadi dibilang sama antum, cukup pakai air segelas buat wudhu kan, nggak harus yang kayak gimana juga. Dan sholatnya ya sesuai waktunya tadi. Ada yang mau dijamak kah, mau dikosor kah, kayak gitu sih. Dan di mana aja selagi tempat itu nggak najis kan, kayak gitu sih. Ada nggak salah satu pengalaman dari antum ya, itu yang ngeliat, kok lo sholat sih? Iya. Itu gimana? Bisa ceritain nggak? Pengalaman yang jelas biasanya itu di ini ya, kayak Anda pas lagi di Flores, ya kan? Di Flores, Anda pernah tumpang kerja di sana kan, jadi pindah-pindah terus kerja, jadi dive guide, ya Anda sholat di kit room, kadang-kadang kalau nggak dapat jamaah ya di masjid, Anda sholat di kit room, kemudian ya, mereka seneng banget ya, ini kita ngomongin orang Nasrani ya, mereka seneng banget, waduh. ES nih sholat di sini tuh baik banget, aura kantor jadi berubah kayak gitu. Kemudian kalau bule-bule biasanya kata dia, what are you doing, kata dia. What did you do? Yoga. Lu yoga ya? Lagi sholat dikira yoga ya? Mereka jadi penasaran ya kan kayak gitu. Jadi ya emang kayaknya yang bisa kita orang-orang di luar Islam ini kan bukan diceramahin kali ya, yang mungkin dari akhlak kita atau dari ibadah kita yang ya siapa tahu ntar Anda berharap dapat hidayah ya kan. Masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah. Amin. Karena pada dasarnya mungkin good friends mungkin nggak notice, mungkin kita semua mungkin notice kali. Kadang-kadang cara kita dakwah kepada orang lain itu nggak cuma sekedar kita mesti ada di satu mimbar. Bener banget. Bahkan bisa jadi mungkin dengan kondisi kita lagi backpack misalnya, ketemu sama orang-orang yang non muslim misalnya, terus misalnya mereka ngelihat keseharian kita, ngapain, habis itu ternyata tapi kok dia muslim, dia berjenggot, celananya ada semata kaki, ini kira teroris, tapi kok baik sama gue. Padahal di berita-berita disebutin ini corong teroris, tapi ternyata pas kita ketemu di suatu tempat yang kita kita lagi backpack begitu, ternyata kok bisa berubah ya? Masya Allah. Bahkan kalau mereka ini ya lebih luasnya lagi tuh melihat kita tuh ya, orang Indonesia itu, mereka juga kagum banget dengan kayak tingkat toleransi kita. Dalam arti kayak, oh ternyata Muslim juga bisa berteman toh, ibaratnya bermuamalah sama non Muslim kayak gitu. Kayak itu bisa banget ya. Kemudian juga mereka tuh, geleng-geleng kepala lah, karena yang mereka tonton di negara mereka tuh sebenarnya beda banget sama yang ada di Indonesia. Terutama ya, I can being safety lah ya, buat travel di negara dengan Muslim terbesar di dunia. Karena gitu, bahkan sampai poin yang kayak gitu mereka notice banget, dan mereka ujung-ujung betah tinggal di sini kayak gitu. Jadi bisa jadi buat good friends semua di luar sana emang kita mesti munculin akhlak yang luar biasa ya. Karena bisa jadi dakwahnya bukan dari kita di atas mimbar kayak yang tadi, tapi dengan keseharian kita, akhlak kita, ya insya Allah. Insya Allah ya kan. Mungkin bukan cuma sekedar turis-turis dari luar negeri, tapi kita dengar tadi kan, mungkin orang-orang Nasrani di luar sana yang yang pas kita datang sini, kok pas lo sholat jadi berubah nih awalnya. Iya benar. Anda nggak tahu ya, tapi kayak itu yang mereka bilang kayak gitu. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Sudah hadir di ruang tengah ya, insya Allah buat good friends semua bisa mendapatkan faedah yang luar biasa nih dari ini. Semoga sukses selalu ya. Dan juga kepada seluruh good friends, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di YouTube channel Hibu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.